Shalom. Ya, hari yang spesial ya. Karena dari pagi sampai barusan saya mengalami stressing yang di luar dugaan saya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya tergugah untuk sampaikan renungan tentang janji Bapa ya. Ini masih relate, masih berhubungan dengan apa yang saya sempat bagikan bulan kemarin tentang kebangkitan Kristus. Tapi besok pagi kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan manusia, Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya. Ada dua hal janji yang Tuhan sampaikan. Yang pertama tentang akan kedatangan Kristus di dunia, ya. Lalu yang kedua nanti terkait dengan janji ini yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan buka sama-sama, ya. Di 1 Korintus ya, 1 Kisah Para Rasul 1 ayat ke 4 dan 5. Ya, saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan para murid ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan juga. Ini Kisah Para Rasul ditulis oleh Rasul Lukas ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di Lukas 24 ayat 49. Di situ juga tertulis bahwa Tuhan Yesus nyatakan bahwa Tuhan atau Bapa berjanji akan memberikan seorang penolong. Ya. Nah, kaitan dengan itu, ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini, di Yerusalem, ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya. Ini seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Ya, ini disampaikan di Bukit Zaitun. Ya. Jangan pergi dari kota Yerusalem, kembali ke sana, tunggu waktunya. Apa yang Bapa janjikan, apa yang Tuhan janjikan, itu akan dinyatakan. Kamu harus bertekun, bersehati di dalam doa, dan kau akan menerima kuasa dari tempat yang tinggi, dari surga. Nah, ini menarik Bapak Ibu, ya, karena kita mundur ke belakang, ada covenant Tuhan, covenant Allah, Bapa, janji Bapa di Perjanjian Lama ya, terkait apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, di Kejadian 3 ayat 15. Allah Bapa menyatakan keselamatan lewat keturunan manusia. Ya. Ada janji penyelamatan. Warta keselamatan, berita keselamatan. Proto evangelium yang pertama kali dinyatakan Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan setiap kita. Ya, prakarsa visi Bapa atas keselamatan umat manusia ini diwujud nyatakan lewat misi kehadiran Kristus Yesus ya, Sang Firman itu yang menjadi daging, yang menjadi manusia ya. Saudara bisa baca di Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri ya. Dan firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dalam Kristus Yesus ya. Jadi Allah Bapa punya prakarsa yang luar biasa untuk keselamatan kita, orang-orang ciptaannya. Nah, karya keselamatan Allah lewat wafatnya Tuhan Yesus yang kita peringati bulan kemarin ya, lewat Paskah ya. Kemenangan atas dosa. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu tidak hanya begitu, tidak hanya mati bagi kita, mati atas dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus bangkit ya di hari yang ketiga menyatakan kemenangannya atas maut. Wow, ini luar biasa. Ya, Rasul Paulus sendiri menulis di 1 Korintus 15 ya,
Maut di mana? Sengatmu. Ya. Kekuasaan dosa itu dipatahkan, maut pun dipatahkan. Jadi nggak ada lagi kutuk atas dosa. Ini yang luar biasa. Janji Tuhan, janji Bapa digenapi. Ini janji yang pertama. Ya. Nah, janji yang kedua tadi sudah kita baca sama-sama ya di 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 tadi ya. Nah, ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul 1. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini jelas merujuk pada apa yang selalu dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa aku memang akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, atas kita pengakuan dosa kita, kekilafan kita akan masa lalu kita yang jelek, yang buruk, yang jauh dari keinginan Tuhan, yang jauh dari kehendak Tuhan, yang penuh penuh kutuk. Ya, harusnya kita dihukum, ya, menjadi seteru dari Allah sendiri. Ya, tetapi ya, Perjanjian Lama mencatat banyak hal. Ya, bahwa Tuhan berjanji lewat keturunan-keturunan manusia. Ya, bahwa Tuhan janjikan apa? Akan ada roh yang baru. Ya, yang akan kukasih, yang akan aku bagikan bagi setiap anak-anakmu. Anak-anakmu laki-laki, teruna-terunamu laki-laki, teruna-terunamu perempuan. Mereka akan diurapi dengan Roh Kudus. Yoel mencatat, Yoel 2 ayat 28-29. Ya. Yesaya juga mencatat. Dan itu pewartaan janji Bapa itu ditulis ya oleh para nabi, oleh kitab-kitab nabi, oleh kitab Torah dan kitab Mazmur. Dan semua diwujud nyatakan lewat kehadiran Kristus. Nah, Kristus sendiri menubuatkan bahwa akan ada penolong yang lain. Akan ada Roh Kudus. Yesus menjanjikan, aku harus pulang kepada Bapa. Tetapi roh kebenaran itu akan menggantikan aku. Dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Wow, keren banget. Yohanes, Bapak Ibu nanti kita baca sama-sama ya di Yohanes 14, 15, 16. Itu luar biasa sekali. Lalu kita lihat sama-sama ya. Ada 3 ya disebutkan oleh Yohanes, tulis apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa janji Bapa itu dalam Roh Kudus disebutkan adalah sebagai penolong dari Bapa. Ya, Yohanes 14 ayat 16-17. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, ya, Parakletos, ya, yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, ya, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini luar biasa. Ya. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kesulitan kehidupan setiap kita, ya. Tetapi saya yakin dan percaya setiap orang punya pergumulan. Even walaupun sehebat-hebatnya orang, ya, pasti dia punya permasalahannya. Ya. Saya selalu dipikirkan dengan hal-hal orang-orang yang ada dalam ring saya. Banyak ngeluh. Bagaimana ya, bulan kemarin saya saksikan. Ya, sahabat kecil ya, mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan izinkan mengalami sakit yang cukup langka sebetulnya, ya. Dan beliau harus jalani terapi hari ini, ya, sedang terapi di rumah sakit khusus di Salatiga, ya. Dan itu luar biasa, setara rumah sakit Karyadi, ya. Dari rumah sakit daerah, tetapi fasilitasnya setara Karyadi. Ya, di situ beliau harus jalani terapi. Sempat beliau sampaikan, salah apa saya? Saya itu dosa apa? Ya, oh enggak om. Om Andi gak boleh ngomong gitu, ya. Tuhan mau wujudkan sesuatu yang luar biasa lewat hidupmu, ya. Saudara, penolong yang Tuhan janjikan
yaitu Roh Kudus, selalu memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya, memberi kekuatan. Dalam kelemahan setiap kita, Tuhan memberi kekuatan lewat Roh Kudus. Ya. Ini yang menjadi pembeda bagi kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Dan kedua, menarik. Tadi dikatakan di Yohanes 14 ayat 16-17, Roh Kudus menyertai kehidupan murid Kristus selama-lamanya. Ya, ini paralel dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 28 ayat 20, bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya, jadi penyertaan Bapa di Perjanjian Lama sampai kehadiran Kristus itu enggak selesai. Saudara, sampai hari ini, sampai nanti akhir dunia, Tuhan lewat Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ini yang menjadi pengharapan kita, ini yang menjadi kekuatan kita. Ini harusnya membuat kita dihiburkan. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Enggak perlu sanksi dengan apa yang kita hadapin, ya. Tadi saya sempat pusing ya, saya kontak Mas Arti, kontak Om Aya. Wah, bagaimana nih solusi ya? Pikir-pikir bagaimana ya. Cuma saya yakin selalu ada jalan keluar kalau kita tahu bahwa kita itu tidak pernah sendiri. Amin. Ya, Roh kebenaran ini akan berdiam dalam diri kita, berdiam dalam hati kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus mencatat apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, saudara, di Perjanjian Lama, Roh Allah, Roh Kudus itu ada di kehidupan orang-orang percaya yang terpilih. Sekali lagi yang terpilih, ya, orang-orang yang dipakai Tuhan, dihinggapi. Akhirnya dia mengalami transformasi yang luar biasa kehidupannya, dan luar biasa dia menjalani kehidupan yang berkemenangan tentu saja. Ya, kita tahu ada Gideon, ada Simpsons, ya. Tapi perhatikan, ketika mereka jatuh di dalam dosa, Roh Allah akan hilang, menyingkir dari kehidupannya. Ya, tapi beda. Ketika Tuhan janjikan, Roh Allah akan berdiam dalam engkau. Ini yang menjadi kekuatan kita, sekali lagi ya, menjadi kekuatan kita. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Immanuel yang sejati itu. Bukan lagi dalam Kristus tapi dalam Roh Kudus. Ya, artinya apa? Mau enggak hidup kita ini dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas Allah. Tapi kadang-kadang kehidupan kita mau-mau sendiri ya. Suka-sukakulah. Ya, lagi banyak duit, lupa Tuhan. Begitu dompet menipis, pusing ya. Ya, saya selalu katakan sama Kavin dan Dija, ya, kelola apa yang dipercayakan kepadamu. Uang saku enggak boleh kurang, enggak boleh ngomong kurang. Ya, ngeri ya, enggak boleh ngomong kurang. Dulu saya juga nakal, Uang saku itu, ya Om Didi tuh saksinya, dia kaget dengar waktu kami layani youth 15 tahun yang lalu. Wah, itu uang sakuku 1 bulan, kata Om Didit. Saya terima dalam 1 minggu. Ya. Wah. Banyak duit, buang duit. Ya, akhirnya duit habis. Berangkat sekolah enggak ada uang saku. Saya jalan sekolah itu. 3 kilo dari rumah PP selama 1 minggu karena saya enggak bisa kelola dengan baik. Saudara, kehidupan kita itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan merasa kita ini enggak punya apa-apa. Bahaya sekali kalau kita punya mindset bahwa kita tuh enggak punya apa-apa. Ya, kemarin pagi akhirnya saya dealing dengan seorang pengurus yayasan yang cukup luar biasa, 60 tahun ya melayani di Jawa Tengah. Ya punya gugus pelayanan yang luar biasa, ya ada SLB tunanetra, lalu dia punya panti werda. Ya, ada satu gugus pelayanan yang mana dia cukup komersial, bukan komersial tapi dia lebih banyak ke pelayanan, dan dia menopang
pelayanan-pelayanan yang lain, termasuk sekolah SLP untuk tunanetra tadi. Nah, mereka sedang bergumul. Ya, mereka harus bangun pengembangan renewal dari bangunan ini, tetapi mereka terbentur legalitas untuk perizinan pembangunan gedung ini. Nah, saya diminta support, ya. Saya bilang saya hadir, mana data-datanya saya pelajari, saya kasih advice. Ibu jangan khawatir, Bapak, saya datang, saya nggak nuntut apa-apa, ya. Kalau banyak anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan situ, ya. Kemarin anak-anak Karangturi datang, ya, visit ke sana, layani oma-oma, ya, oma-opa di sana, ya. Mereka tidak ada tuntutan apa-apa, tapi mereka memberi justru. Ya, saya mau dengan apa yang saya punya, saya mendedikasikan apa yang saya bisa untuk lembaga ini. Ya, jadi jangan khawatir, ya. Saya katakan saya akan dukung. Ya, saya butuh ini, tolong dilengkapi. Kalau nggak ada, silakan bicara ke pimpinan, kebijakan bagaimana. Kalau diamanatkan saya untuk bantu, saya akan teruskan bantu. Kalau enggak apa-apa, ya, nothing tulus. Ya, saudara, buat saya ini berkat. Ya, berkat jangan diukur dengan finansial, dengan uang. Karena saya sudah ngomong begitu, saya komitmen bahwa saya siap tidak untuk terima jasa atas apa yang saya kerjakan. Ya, saudara, berkat memberi jangan diukur dengan apa yang kita punya. Ya, dengan isi kantong kita, maksud saya. Dengan kepandaian Anda, dengan kecakapan Anda bisa berkiprah, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, nah, yang kedua, ya, di Yohanes 14 ayat 26, janji Bapa itu untuk siapa? Sang penghibur, ya, dari Bapa, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus punya fungsi mengajar kita dan mengingatkan kita. Ya, maksudnya apa? Roh Kudus akan mengajarkan kita akan dosa. Ya, Yohanes 16 ayat 9. Manusia yang nggak ngerti akan dosa, Roh Kudus memberi pencerahan. Ya, ingat Tuhan Yesus dalam doanya di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka. Mereka nggak tahu yang mereka buat, ya. Mereka buat dosa pada saya, kan, seperti itu. Tapi mereka nggak ngeh. Mereka nggak merasa wah, itu biasa, ya. Tapi kita yang sudah mengenal kebenaran, ya, Roh Kudus akan mengajar kepada kita tentang kekeliruan yang ada, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, pemberontakan kita. Ya, yang kedua, dia memulihkan kebenaran tentang keilahian Kristus. Tentu saja kita yang tadinya tidak mengenal Kristus, yang tidak mengerti untuk apa Kristus hadir di dunia, menggenapi janji Bapa, ya, atas visi keselamatan, atas misi keselamatan yang Tuhan mau wujud nyatakan bagi setiap kita. Roh Kudus mengilhamkan dan mengajar kepada kita suatu kebenaran yang sejati, bahwa keilahian Kristus itu sungguh-sungguh ada. Ya, yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan akan penghakiman atas ketidakpercayaan dunia. Ya, betul? Iya, dunia ini memberontak, nggak mau tahu. Ya, banyak hal. Ya, kita kadang-kadang diperhadapkan, kan. Ya, saya pernah berapa kali saya saksikan bulan kemarin, kan. Ya, orang-orang pintar, ya kan. Mana buktinya? Ya, kalau memang itu Yesus yang telah mati dan bangkit, bukankah dia diserupakan? Ya, atau dia hanya pingsan saja? Ya, tidak sungguh-sungguh mati buat kamu. Ya, tapi fakta kenyataan banyak. Sejarah mencatat. Ya, sejarah Romawi, sejarah Yunani mencatat. Ya, sejarah tanah Arab juga mencatat bahwa Yesus benar-benar pernah hidup dan pernah mati dan telah bangkit bagi setiap kita. Ya, saudara, yang ketiga, ya, di Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, jikalau
penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Roh Kudus adalah saksi dari Bapa. Dia menyaksikan kebenaran Kristus yang hadir di tengah dunia. Dia mengadvokasi atas segala kebenaran visi misi janji Bapa lewat kehadiran Kristus di dalam dunia. Ya, tentu saja pemberitaan yang sudah dicatat dalam Perjanjian Lama lewat Taurat, kitab-kitab para nabi, Mazmur, banyak juga mau menubuatkan tentang janji Bapa lewat kehadiran Kristus dalam dunia untuk misi keselamatan itu. Dan saksi-saksi iman, ya, nabi, ya, murid-murid, ya, para rasul, ya, mereka juga menyatakan, menyaksikan tentang janji Bapa, ya, bahwa kehidupan mereka bukan milik mereka lagi, kehidupan mereka adalah milik Tuhan. Luar biasa. Bahkan mereka rela mati. Ya, banyak. Ada Stefanus, ya, 12 murid juga akhirnya jadi martir, ya. Martureo, menyaksikan, menjadi saksi yang luar biasa kehidupan mereka karena kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Nah, hari ini dalam konteks kekinian, kita itu juga saksi-saksi dari janji Bapa. Ya, janji tentang keselamatan dan janji penyertaan dari Allah yang tidak pernah berhenti bahkan sampai kehadiran Kristus. Tapi janji tentang Roh Kudus juga digenapi. Ya. Ini yang menjadi kekuatan kita, menjadi penghiburan kita. Ada Parakletos, ada penolong yang mengadvokasi kehidupan kita. Ya, yang menolong setiap doa-doa kita. Yang kadang-kadang kita berdoa sudah enggak ada jalan keluar, tembok di depan kita, buntu. Enggak ada solusi sepertinya kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus yang menolong kita, menyampaikan setiap beban-beban hati kita. Dia akan memberi kelegaan bagi kita. Saudara, ya, memaknai janji Bapa, ya, 3 hal. Janji Bapa itu monumen kasih. Ya, Allah Bapa dalam dimensi manusia sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini monumen. Lihat bukti kasih Bapa itu. Ya. Dan jangan pernah sedih, ya, atas hidupmu yang mungkin saat ini mengalami tantangan, mengalami pergumulan yang gak ada habis-habisnya, ya. Allah hadir, nyata, real, ya, dalam kehidupan semesta, ya, bahkan dalam kehidupan manusia, dalam Kristus, dan ini suatu kehormatan, ya. Daud sendiri katakan apa? Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini cuma debu, tapi Engkau pandang aku berharga di matamu. Daud bisa katakan seperti itu dengan luar biasa dalam Mazmurnya, ya. Dan hidup dalam kendali Roh Allah, Roh Kudus adalah suatu kesadaran yang imani, kesadaran kesalehan hidup. Itu yang harusnya kita miliki setelah kita memahami, kita menerima janji Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, saudara, besok selama 10 hari, ya, ada doa pencurahan Roh Kudus. Ya, ada yang mau bertekun di sini selama 10 hari. Ya, mari hidupi janji Tuhan, hidupi janji Bapa untuk menjadi instrumen kemuliaan bagi namanya. Kadang-kadang kita ini cuman berhenti aja, hanya ngerti aja, hanya tahu aja, tapi kita nggak sulit, ya, mentransformasi hidup kita, ya, membawa spirit kita itu lebih lagi. Nggak cukup kita hanya mengerti, ya, mengetahui saja tentang janji Bapa, tetapi hidupilah itu, ya, supaya hidup kita pun menjadi alatnya, menjadi saksinya. Hingga, ya, apa kata Tuhan Yesus? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi.
Kalau kita sulit bersaksi di lingkup yang paling kecil di Yerusalem, di lingkungan yang isinya adalah saudara-saudara kita, keluarga kita kecil, ada yang belum mengenal Tuhan. Ya, bagaimana mungkin kita akan melangkah ke jenjang yang lebih luas, yang lebih besar lagi? Sulit. Ya, artinya apa? Kita belum bisa mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita belum menjadi saksi yang benar-benar bagi Tuhan. Ya, kiranya perenungan ini boleh mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk kita mengutamakan Kristus. Kita punya janji yang Tuhan sudah genapi. Ya, tinggal Anda mau klaim itu enggak. Ya, Anda mau menghidupinya dan menikmatinya, hidup di dalam roh. Atau sebaliknya hidup di dalam kedagingan kita. Tuhan Yesus memberkati.